Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam kuliah online mata kuliah Bahasa Jawa. Mata kuliah ini untuk Tarbiyah PGRI IAIN Kudus. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah mempelajari tentang struktur kalimat, yaitu ukara, macam-macamnya ukara, tembung, wondo, dan jenis-jenis. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai tembang macapat Jawa dengan tema harmoni kesatuan dan kedalaman pemikiran. Baiklah, kita mulai tembang macapat. Tembang macapat merupakan puisi tradisional Jawa yang pada tiap baitnya itu memiliki gotro. Kalau dalam bahasanya itu gotro, baris atau baris dalam kalimat. Setiap kalimat itu punya baris, itu namanya gotro. Nah, gotro sendiri dibangun oleh suku kata. Suku kata iku jenenge wondo. Nah, jumlahnya suku kata itu jenenge guru wilangan. Selanjutnya rangkaian tersebut selalu diakhiri dengan bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu. Vokal terakhir itu namanya a, i, u, e, o nya itu dalam suatu gotro atau satu kalimat itu namanya guru lagu. Meskipun macapat telah disebutkan sebagai puisi tradisional Jawa, namun di beberapa kebudayaan daerah seperti Bali, Sasak, Sunda, Madura, dan sebagian besar Jawa Timur juga bisa kita temukan tembang macapat dengan nama lain. Selain itu, macapat juga pernah ditemukan dalam kebudayaan Palembang dan Banjarmasin. Macapat secara etimologi diartikan dengan moco papat papat. Dalam istilah Jawa itu namanya moco papat papat. Atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan membaca empat-empat. Pengertian tersebut mengarah pada cara membacanya yang terjalin pada tiap empat guru wilangan. Selain itu, ada yang mengatakan juga bahwa pat adalah merujuk jumlah dari sandangan atau diakritis. Dalam aksara Jawa yang relevan dalam penembangan macapat. Pengertian macapat lainnya juga bisa kita dapati dalam serat Madawalamu karya dari Ronggo Warsito. Menurut serat tersebut, macapat diartikan sebagai singkatan dari frase moco pat lagu atau melakukan nada keempat. Disebutkan juga sebagai frasa moco salagu, moco rolagu, dan moco trilagu. Dikatakan moco salagu menjadi yang tertua, yang konon diciptakan oleh para dewa. Waktu itu ya masih mengenal dewa-dewa penguasa jagat raya. Jadi yang moco salagu itu yang paling tertua. Konon diciptakan oleh para dewa yang diturunkan kepada Pandito Walmiki. Zaman semono ana si jenenge Pandito Walmiki pada waktu itu. Dan diperbanyak oleh sang pujangga istana Yogiswara dari Kediri. Kategori ini yang sekarang disebut sebagai tembang gede.
Mocoro juga termasuk tipe tembang gede, yang mana jumlah bait per pupuh bisa kurang dari 4, sementara jumlah suku kata dalam setiap bait tidak selalu sama dan diciptakan oleh Yogiswara. Sementara itu Mocotri menjadi kategori yang ketiga dan termasuk dalam tembang tengahan. Konon jenis ini diciptakan oleh Resi Wiratmoko, Pandito Istana Janggolo, dan disempurnakan lagi oleh Pangeran Panji Inokartopati dan saudaranya. Yang terakhir adalah Mocopat Lagu yang mewakili Mocopat atau disebut juga tembang cilik. Tembang ini diciptakan oleh Sunan Bonang dan diturunkan kepada semua wali. Nah, tembang ini nanti yang banyak dikenal di tanah Jawa pada khususnya. Untuk singkat sejarah tembang Mocopat, kurang lebihnya tembang Mocopat itu memiliki sejarah yang cukup rumit untuk diketahui. Secara umum sejarah Mocopat ketika merujuk pada pendapat Peget diketahui tercipta pada akhir masa Majapahit atau sejak hadirnya pengaruh Wali Songo. Hanya saja pendapat ini bisa dikatakan kalau hanya berlaku untuk tembang Mocopat di Jawa Tengah saja. Sebab di Jawa Timur dan Bali secara Mocopat telah dimulai sejak sebelum datangnya agama Islam. Melihat dalam Bombong Manah Tejo Haji Sumartono tahun 1958, di sana telah disebutkan bahwa Mocopat dalam hal ini mencakup 11 metrum adalah diciptakan oleh Prabu Dewa Waseso, yaitu Prabu di Banjaransari, tepatnya di Segaluh pada tahun 1191 Jawa, tahun Jawa ya. Kalau Masehi itu sekitar 1279. Meskipun begitu, selalu saja terdapat sumber lain yang memperkirakan bahwa tembang Mocopat diperkirakan telah dibuat tidak hanya oleh satu orang saja, tetapi oleh beberapa orang wali dan bangsawan. Nah, pendapat ini yang merupakan pendapat itu adalah Laginem. Ada seorang ilmuwan Jawa namanya Laginem. Tahu itu namanya Laginem. Sebut saja Sunan Giri Kedaton, Sunan Giri Prapen, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muryopodo, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Geseng, Sunan Mojogung, Sultan Pajang, Sultan Adi Eru Cokro, dan Adipati Notoprojo. Semua itu adalah seniman-seniman Mocopat pada masanya. Kajian ilmiah telah menyebutkan bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai keberadaan Mocopat. Jika pendapat yang pertama mengatakan bahwa Mocopat adalah lebih tua ketimbang tembang gede, pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Kecuali pendapat itu, ada beberapa pendapat lain tentang timbulnya Mocopat berdasarkan perkembangan garis. Lahirnya Mocopat berurutan dengan kidung. Terus muncullah tembang gede berbahasa Jawa pertengahan. Berikutnya muncullah Mocopat berbahasa Jawa baru. Dan pada zaman Surakarta awal timbullah tembang gede, timbul tembang gede Kawiniring, bentuk gubahan berbahasa Jawa baru yang banyak digemari adalah kidung dan Mocopat. Proses kemunculan bermula dari lahirnya karya-karya berbahasa Jawa pertengahan yang biasa disebut dengan kitab-kitab kidung. Kemudian muncul
karya-karya berbahasa Jawa, karya-karya berbahasa Jawa baru berupa kitab-kitab suluk dan kitab-kitab niti. Kitab suluk dan kitab niti itu memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan Mojokerto. Sejak datangnya pengaruh Islam, bahasa Jawa kuno berkembang menurut dua arah yang berlainan, yang menimbulkan bahasa pertengahan dan bahasa Jawa baru. Kemudian bahasa Jawa pertengahan dengan kidungnya berkembang di Bali, dan bahasa Jawa baru dengan mocopatnya berkembang di Jawa, khususnya Jawa Barat. Bahkan sampai sekarang tradisi penulisan karya sastra Jawa kuno dan pertengahan masih ada di Bali, karena perkembangannya masih sama. Oke, begitu tentang sejarah singkatnya tembang mocopat. Sekarang kita membahas tentang jenis dan struktur tembang mocopat. Dalam beberapa sumber dituliskan bahwa tembang mocopat biasanya dibagi ke dalam beberapa pupuh, sedangkan pupuh sendiri masih dibagi menjadi beberapa podo atau bait dalam bahasa Indonesianya. Pupuh yang merupakan bentuk puisi tradisional Jawa dengan jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap garisnya, dalam hal ini menggunakan metrum yang sama. Metrum ini biasanya tergantung kepada watak isi teks yang diceritakan. Jumlah bait pada setiap pupuh biasanya berbeda-beda karena tergantung pada teks yang digunakan. Adapun setiap bait atau podo masih dibagi atau dibangun oleh gotro. Nah, gotro ini adalah kalimat, garis kalimat. Selanjutnya gotro sendiri memiliki beberapa suku kata atau wondo dengan jumlah yang selalu tetap dengan diakhiri dengan vokal yang sama. Nah, wondo dalam satu gotro itu namanya guru wilangan. Terus vokal akhir dalam suatu gotro, vokal terakhir dalam suatu gotro itu namanya guru lagu. Istilah guru wilangan dalam hal ini merupakan sebuah aturan mengenai jumlah suku kata yang dipakai. Sementara aturan pemakaian vokal akhir setiap larik atau gotro tadi sudah kita sebut namanya guru lagu. Tembang mocopat memiliki metrum baku berjumlah 15 yang kemudian dipisahkan atau dikategorikan menjadi tembang cilik yang mewakili 9 metrum, tembang tengahan mewakili 6 metrum, dan tembang gede dengan hanya 1 metrum. Tembang mocopat disajikan dalam beberapa jenis, yang mana masing-masing tembang tersebut dibedakan dengan aturan yang membentuknya, yakni guru lagu, guru bilangan, serta guru gotro. Secara umum ada 11 jenis tembang yang paling dikenal, yaitu yang pertama pangkur. Kita bahas mengenai pangkur dulu. Dikatakan bahwa istilah pangkur itu berasal dari nama Punggowo dalam kependetaan yang biasa tercantum pada piagam-piagam Jawa kuno. Pangkur diartikan sebagai buntut atau ekor. Hal ini tercatat dalam serat Purwa Ukara. Identik dengan sasmito atau isyarat. Tut pungkur berarti mengekor dan tut buntat berarti mengikuti. Itu tembang pangkur. Selanjutnya Mas Kumambang. Istilah Mas Kumambang dihasilkan dari gabungan dua kata, yakni mas dan kumambang. Jangan sampai berpikiran yang aneh-aneh ya. Mas kumambang, mas kuning yang kumambang, bukan itu. Kata mas itu berasal dari premas yang berarti punggowo. Dalam upacara
saministis. Sedangkan kumambang bisa diartikan dengan terapung yang juga bisa berarti kembang. Akhirnya Mas Kumambang membawa pengertian bahwa punggawa yang melaksanakan upacara samanistis, mengucap mantra atau lafal dengan menembang disertai sajian bunga. Dalam serat Purwa Ukara, Mas Kumambang diberi arti ulam toyo yang berarti ikan air tawar, sehingga kadang-kadang diisyaratkan dengan lukisan atau ikan berenang. Itu kurang lebihnya tentang Mas Kumambang. Satu lagi kita bahas mengenai sinom. Sinom bisa dikaitkan dengan istilah sinoman yang memiliki arti perkumpulan pemuda untuk membantu orang yang punya hajat. Makanya dulu waktu saya masih muda ikut dalam organisasi NU, di PPNU itu banyak kita membuat grup sinoman, tukang laden gitu. Ini dapat uang sedikit-sedikit bisa dicelengi buat beli sesuatu lah. Itu waktu muda seperti itu. Jadi generasi muda dulu ada namanya grup, namanya sinoman. Nah itu khusus membantu orang-orang yang punya hajat nikah, hajat macam-macam yang membutuhkan tenaga banyak. Pendapat lain menyatakan bahwa sinom ada kaitannya dengan upacara-upacara bagi anak-anak muda zaman dahulu. Dalam serat Purwa Ukara, sinom diberi arti sekaring rambut yang berarti anak rambut. Selain itu, sinom juga diartikan daun muda, sehingga kadang-kadang diberi isyarat dengan lukisan daun muda. Oke, pada kesempatan kali ini mengenai tembang mocopat, saya kira kita cukupkan sekian. Untuk absen bisa kalian ditulis di komentar nama lengkap, NIM, dan kelas masing-masing. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya bahasa Jawa nanti kita akan melanjutkan tembang mocopat biasanya tentang Asmarodono dan lain sebagainya nanti, serta belajar menembangkan salah satu tembang mocopat itu pada sesi berikutnya. Terima kasih mau belajar bersama tentang tembang mocopat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.